Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Bismillah, belajar online di hari Selasa. Siapa takut? Yes. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar subtema yang keempat, yaitu PPKN, hak dan kewajiban terhadap bahan bakar, bahasa Indonesia mengekspresikan teks, SBDP membuat kincir angin dan membuat kipas angin, dan yang terakhir matematika menghitung luas. Yang pertama, kita akan belajar mengeksplorasi teks. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 124. Di sana kalian nanti akan mengamati ciri-ciri rumah sehat, yaitu diantaranya yang pertama menghadap ke timur, yang kedua memiliki banyak jendela untuk jalan udara, yang ketiga halamannya banyak ditanami tumbuhan. Jadi di situ selain disebut rumah sehat, ya, rumah Cika juga termasuk rumah yang hemat energi. Apa itu hemat energi? Ya, menghemat energi. Energi sangat diperlukan manusia. Salah satu sumber energi yang penting adalah minyak bumi yang diolah menjadi berbagai bahan bakar ya. Contohnya ada gas LPG, yaitu untuk memasak. Kemudian ada bensin dan solar sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar minyak merupakan contoh energi yang lama-kelamaan akan habis. Nah, persediaan bahan bakar minyak semakin menipis, sedangkan proses pembentukannya itu memerlukan waktu jutaan tahun lamanya. Bagaimana cara menghemat energi? Yaitu diantaranya yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, berjalan kaki apabila dekat. Kemudian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, misalnya sepeda. Yang ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Bagaimana nih cara kita menghemat BBM? Yang pertama, naik sepeda atau lebih banyak berjalan, menggunakan alat transportasi umum, menghindari kemacetan, menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar non-BBM, dan yang terakhir menggunakan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar. Hak dan kewajiban terhadap bahan bakar. Nah, silahkan kalian buku paketnya halaman 130. Di situ terdapat cerita yang berjudul Boros Energi Listrik. Diceritakan di situ terdapat anak yang sepulang sekolah dia langsung menyalakan televisi. Kemudian tidak berapa lama anak tersebut diajak bermain sama temannya. Anak tersebut kemudian langsung berpamitan kepada ibunya
dan keluar bermain bersama temannya tanpa mematikan televisinya terlebih dahulu. Nah, bagaimana nih menurut kalian sikap anak tersebut? Iya, jadi sikap anak tersebut perilakunya itu tidak baik karena pergi tanpa mematikan televisi. Ya, sarannya sebaiknya sebelum keluar rumah itu selalu mematikan televisinya terlebih dahulu dan mematikan alat listrik yang lain apabila ada yang menyala. Apa sih kewajiban kita terhadap energi? Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan energi. Yang kedua, menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Menjaga kelestarian alam. Mengajak orang lain untuk menghemat energi. Mencari dan mengembangkan energi alternatif. Nah, selanjutnya, kita akan belajar membuat kincir angin dan membuat kipas angin. Bagaimana caranya? Silakan. Untuk membuat kincir angin boleh dibuka halaman 125. Dan dalam membuat kipas angin boleh dibuka di halaman 135. Di halaman tersebut kalian nanti bisa dibuka, dibaca, dipelajari ya. Apabila udah pernah bikin, oh iya, berarti tinggal dipelajari aja ya, dipahami. Assalamualaikum. Ya, di sini Bu Guru mau melanjutkan pelajaran kita tentang matematika ya. Di subtema yang terakhir ini nanti kita akan belajar menentukan luas bangun datar dengan kertas berpetak. Ya, silakan boleh dibuka bukunya di halaman 126. Untuk yang pertama silahkan kalian buka halaman 126. Misalnya kalian mempunyai sebuah buku berpetak. Di situ kalian mau menghitung luas dari bentuk bujur sangkar yang kamu buat sembarang ya. Contohnya seperti yang ada di bawah nih. Nah, coba perhatikan. Di situ ada sebuah bentuk bujur sangkar. Pada sisi alas dan sisi tingginya mana yang mana coba? Iya, betul. Jadi sisi alas itu yang ke samping ya. Yang ke samping itu sisi alas. Kemudian sisi tinggi itu yang ke bawahnya ya. Nah, itu ada berapa, Bu? Jadi silakan dilihat. Yang pertama dulu sisi alasnya. Sisi alasnya itu dinamakan sama seperti dengan garis horizontal ya, yang ke samping. Ada berapa kotak, Bu? Ada berapa petak? Coba kita hitung. Yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 petak, Bu. Iya, jadi sisi alasnya ada 7. Kemudian sisi tingginya yang namanya tinggi berarti yang berdiri ya. Nah, itu yang berdiri. Jadi yang di samping dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga, Bu. Iya, ada 7. Jadi yang tadi yang sisi alas dinamakan sama aja dengan garis horizontalnya. Kemudian yang sisi tinggi itu garis vertikalnya. Ada berapa jadinya luasnya? Sisi kali sisi, tadi sisinya ada 7, yang sisi tingginya juga ada 7. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49 ya. Jadi ini luas bujur sangkar ini adalah 49 persegi satuan. Seperti itu ya jumlah semuanya ya.
Seperti contoh yang ada di samping, coba kita perhatikan. Kita lihat ya yang nomor 4. Nah, di sini ada sebuah gambar sama seperti tadi, tapi sisi alasnya itu lebih banyak. Mana coba yang sisi alas? Iya betul, sisi alasnya yang ke samping nih. Ayo kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sisi yang pertama tadi sisi alasnya 13. Ingat-ingat ya, 13. Ya, boleh langsung ditulis di sini, 13. Kemudian sisi tingginya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 13 dikali 4. Nanti ketemu di sini, kalian jangan lupa tulis 13 dikali 4. Nanti hasilnya berapa di sini? Itu adalah luas bangun dari bangun yang contoh soal yang nomor 4. Seperti itu. Udah paham ya? Silakan nanti boleh langsung ditulis di bukunya ya buat contoh. Untuk yang kedua silakan kalian bisa dibuka bukunya halaman 136. Sekarang kita akan belajar menghitung luas yang bukan bujur sangkar. Contohnya yang ada di halaman tersebut yang gambar yang atas ya. Nah, di sini kita akan menghitung luas kertas origami. Yang mana, Bu? Jadi contohnya kertas origaminya ini yang berwarna biru. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Banyak, Bu? Iya, banyak. Tapi masih ingat tadi luasnya sisi kali sisi. Nah, kalian cukup menghitung itu yang sisi alas yang mana? Iya, benar. Boleh kalian ngitung yang sini nih, yang di atas, boleh juga yang di bawah ya. Nah, yang penting sama panjangnya ya. Nanti yang pertama kalian hitung dulu nih satu-satu. Yang di bawah ada berapa? Dihitung. Ada 20, Bu. Iya, betul ada 20. Itu berarti sisi alasnya 20. Kemudian sisi tingginya, masih ingat? Iya, sisi tinggi juga yang di samping sini yang berdiri ya, yang dari atas sampai ke bawah. Nah, itu ada berapa ini? Iya betul ada 20. Jadi sisi alas 20, sisi tinggi 20. Jadi kalian kalikan 20 kali 20 berapa? Nah, itulah hasilnya dari luas origami yang ada di sini. Ini buat contoh yang pertama ya. Paham? Ya, coba kita contoh yang berikutnya lagi. Nah, bawahnya di sini ada sebuah kotak juga yang bukan bujur sangkar juga. Bu, gimana ini, Bu? Kok beda ya? Alasnya ini yang atas sama alas yang bawah beda, Bu. Nah, kalau bangunnya seperti ini, kemudian ini satu petaknya itu sama, tiap petaknya nggak ada petakan yang setengah gitu maksudnya. Nah, jadi kalian tinggal menghitung, tinggal dihitung aja ini kotakan luasnya. Luas dari bangun ini berarti tinggal kamu nanti hitung satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Seperti di halaman yang berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi kalian kotakannya itu dikasih nomor ya, 1 sampai selesai. Kotakannya ada berapa? Oh, kotakannya ada 30, Bu. Nah, berarti luasnya, luas bangun ini berarti 30 persegi satuan. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Iya, coba kita kayak Bu Guru kasih contoh lagi ya. Nah, seperti di bawah nih. Nah, kelihatan ya yang merah ya, yang garis-garis merah. Berapa ini luas bangun yang Bu Guru gambar? Nah, sama seperti yang tadi, dihitung satu persatu. Ada berapa? Yuk kita hitung. Siapa yang betul jawabannya? Iya, jadi
ada 18 persegi apa? Iya, persegi satuan, ada 18 luasnya. Jadi luas bangun ini 18 persegi satuan. Udah paham? Coba biar lebih paham lagi, buka yang soal contoh di bawahnya ya. Soal yang B, coba dihitung nanti di rumah sambil dilihat, dibuka. Nah, udah kelihatan kan? Nah, bagaimana? Sekarang nanti di kalian di bukunya boleh ditulis 1, 2, 3, 4 sampai hasilnya berapa. Nah, itulah luas bangun dari bangun yang ada ini. Berapa? Itu adalah titik-titik persegi satuan luasnya. Paham? Paham ya? Mudah ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar di halaman 149 masih tentang menentukan luas bangun. Nah, kali ini luas bangunnya itu berbeda dengan tadi di depan. Ya, jadi yang sekarang bagaimana kita menghitung luas bangun segitiga. Ya, kan beda ya sama yang tadi ya. Nah, contohnya di sini silahkan dilihat ada sebuah segitiga ABC. Nah, bagaimana Bu? Ini di sini ada segitiga ABC. Nah, kok ini ada 1 dan 2 Bu? Jadi, kalau menentukan luas, misalnya di sini yang kedua ini, kenapa 2? Karena ini adalah kotakannya itu setengah ya. Jadi satunya itu sendiri, kemudian 2-nya itu karena setengah kotak, ini juga setengah kotak lagi, jadi masih nyambung ya. Ini adalah yang kedua. Jadi luas bangun ABC yang ini adalah 2 petak seperti itu. Jadi kalau kotakannya itu setengah, itu jangan dihitung 1 kayak ini. Misalnya ini kalau 1 kan harusnya seperti ini ya, sekotak kayak gini, tapi karena cuma setengah, jadi dihitungnya itu setengah. Yang setengah lagi mana Bu? Setengah lagi nyari yang di sampingnya. Oh, ini juga setengah Bu. Oh iya, berarti sama-sama ditulis nomornya 2 seperti itu. Paham? Ya, harus teliti ya. Nah, contohnya lagi yang di sampingnya. Nah, di sini ada segitiga DEF. Nah, ini ada berapa kotak? Dihitung coba. 1 ya, full nih 1 kotak. Kotak yang kedua sama juga. Kotak yang ketiga Bu, kotak yang ketiga itu hilang Bu, nggak penuh. Nah, kita nyari kotak yang kita belum kasih nomor. Oh, tadi tuh yang samping sini sama sini Bu. Oh, yang kotakannya yang seperti ini itu yang bawah Bu. Oh iya, berarti ditulis sama-sama nomornya 3. Ini juga jangan lupa di bawah, tulis juga 3 ya. Nah, seperti itu. Terus masih ada Bu kotak yang belum ditulis lagi. Nah, berarti kamu tulis 4, kotak yang keempat ya. Nah, terus ini masih ada Bu kotaknya ini belum full 1 kotak, ini masih setengah nih, masih ada. Nah, di sini pun masih ada yang setengah lagi ya, sedikit. Jadi ini pun nomor 4 seperti itu. Jadi jangan dihitung sini 3, 4, 5, 6, nggak boleh, karena kotakannya 1 kotaknya itu nggak full. Jadi nggak boleh, harus 1 petak, 1 kotak itu full 1. Ini kalau setengah-setengahan kayak gini dikit-dikit itu berarti harus ditambahin, misalnya 3. Oh, ini berarti masih ada sedikit. Oh ya, 3. Setelah 3, 4. Oh, 4-nya juga nggak penuh nih.
nyari yang tadi juga masih ada. Oh ini. Nah, berarti ini nomor 4 juga. Jadi luas dari segitiga DEF itu adalah 4 petak satuan. Seperti itu. Paham? Nah, coba kita belajar lagi ke soal ya. Nah, yang ini coba perhatikan yang di bawah ya. Nah, ada segitiga IJK ya. Nah, itu L, ini L ya. LJK. Nah, di sini ada kotakan nih yang enggak penuh ya. Nah, yang ini sama yang ini sama yang atas nih, jangan dihitung satu. Nggak boleh ya, yang dihitung satu itu yang penuh. Nih, yang dihitung satu ini yang penuh. 1, 2, duanya juga nggak penuh Bu, nih masih ada dikit banget nih. Berarti kita nyari yang sedikit juga. Oh, bawahnya Bu, berarti ini nomor 2 juga. Ini 2, ini 2. Yang ketiga Bu, yang ketiga ini tapi nggak full juga. Nah, ini kotak yang ketiga ini disatuin sama yang di atas. 3. Paham? Ya, 1, 2, kemudian ini juga 2 yang sedikit ya, kotakannya walaupun dikit juga dihitung, jangan nggak dihitung ya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sama yang di atas. Jadi luas bangun LJK itu 3 petak satuan. Paham? Nah, coba masih belum Bu, masih pusing itu, ada yang dikit-dikit kok dihitung nggak dibuang. Nah, nggak boleh karena kan itu masih termasuk yang ada di dalam bangun. Nah, coba yang di bawah. Nah, seperti ini ada segitiga PQO ya, atau OPQ. Nah, dilihat kamu nulis angkanya itu di petakan yang penuh dulu. Mana kotakan yang penuh? Nah, lihat kotakan yang penuh yang Bu Guru tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu penuh sini. Nah, nih Bu, yang di pinggir-pinggir kok angkanya sama-sama Bu? Iya, kenapa angkanya sama? Karena yang di atas ini ya itu cuman setengah doang. Ya enggak, yang setengah kotaknya lagi nih di luar. Gimana cara ngitungnya? Ya ini 7, tadi kan terakhir 6 ya, 7. Kemudian karena di bawahnya juga setengah, jadi kita satuin sama yang di atas. Sama-sama juga 7 juga. Ya kan kalau digabungin kan jadi 1 kan sama kotak yang di luar. Nah, seperti itu. Kemudian yang 2 sama. Tadi setelah 7 berapa? Oh, 8 Bu. Nah, 8-nya juga cuma setengah ini Bu. Yang setengahnya di luar. Nah, bawahnya masih ada tadi. Nah, jadi 8-nya juga ada 2. Ini dihitung setengah petak sama setengah petak kan jadi 1. Ya enggak? Jadi 8-nya 2. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Jadi segitiga OPQ ada berapa? Iya betul, ada 8 petak satuan. Seperti itu, paham? Ya. Alhamdulillah, setelah memahami materinya, sekarang kerjakan tugasnya ya. Yang pertama, membuat kincir angin seperti di halaman 125. Kemudian mengerjakan ayo berlatih di halaman 149. Dan yang terakhir, mengerjakan evaluasi 4 di halaman 157-158 yang pilihan ganda. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.